kuadriliun atau 3.300 triliun rupiah. Jadi kalau Indonesia kekayaannya, Indonesia ya, bukan orang Indonesia. Indonesia kalau kekayaannya mau nyamain si Pak Elon ini, nah itu kudu mati dulu 2 tahun ya. Ya BUMN anggaran tahunan Indonesia kan sekitar 1.600 triliun ya, kurang lebih segitu. Jadi Indonesia kudu mati dulu 2 tahun baru bisa ngalahin 1 orang Amerika, Elon Musk itu ya, untuk bisa nyaingin kekayaannya. Nah ini sekilas tentang kelemahan kaum muslimin ya, satu negara sama 1 orang Amerika kalahnya. Nah intinya orang paling sukses siapa? Orang yang paling berpengaruh bisa. Tapi sebenarnya Pak, orang yang paling sukses ya bukan dari hartanya Pak, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya Pak, tapi adalah orang yang sukses adalah orang yang bisa menginjakkan kakinya ke surga. Jadi kesimpulannya Pak, belum ada orang sukses. Orang sukses itu orang yang bisa melangkahkan kakinya ke surga. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah kemudian seterusnya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Barang siapa yang disingkirkan dari neraka ya, dan dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia baru sukses. Ya itulah sukses yang sebenarnya. Nah berbeda halnya Pak dengan para sahabat. Ya, jadi saya katakan tidak ada di dunia ini yang sudah sukses kecuali para sahabat. Ya Pak ya. Nah salah satunya adalah asyarah 10 al-mubasysyarun yang sudah dijamin masuk surga. Jadi Pak, kalau kita ingin punya teladan Pak setelah Rasulullah, jawabannya adalah 10 orang ini. Jangan mengaku Islam Pak, jangan mengaku hamba yang muslim, taat beribadah, tahu sunnah, kalau biografi 10 orang utama Islam kita nggak tahu Pak. Ya, jangan sampai Pak kita nonton TV, kita nonton YouTube, tahu informasi orang lain di dunia ini Pak, tahu informasi para artis Pak, tahu informasi para politikus, tahu informasi bintang sepak bola, tahu informasi bintang olahraga, bahkan dunia hiburan, artis. Ya jangan sampai ya, ditanya artis India hafal, ditanya artis Korea, anak zaman sekarang hafal. Ya, bahkan bisa jadi orang tuanya masih menikmati hal seperti itu. Giliran Pak ditanya ya, para sahabat dia terdiam. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah pernah berkata, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai di dunia. Di akhirat Pak, Bapak yang nemenin siapa? Atau Bapak akan bersama siapa? Jawabannya akan bersama orang yang Bapak cintai, kagumi di dunia Pak. Ya kalau ya kita tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada para sahabat, ya maka dengan siapa kita nanti di akhirat Pak. Seperti itu. Nah, kita langsung saja Pak, kita bedah biografi orang sukses. Ini udah sukses ya hakiki Pak. Sukses hakiki 10 orang sukses ya hakiki yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian kedua adalah Umar bin Khattab, kemudian ketiga adalah Utsman bin Affan, ya. Keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 5 sampai 10-nya siapa nih Pak? Ya. Salah satunya adalah Talha bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin satu aja ya, satu dulu ya, silakan Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Saya
Sa'id bin Zaid, Iya. terus Abu Ubaidah bin Jarrah, Iya. terus Tolhah udah ya. Benar. Iya. Ada lagi sih. Iya. Tadinya ingat jadi lupa ya. Iya, Pak. Apa? Nah, ini apa namanya? Boleh dihafalnya seperti ini, Pak ya. Boleh dihafalnya seperti ini. Pertama, berdasarkan umur boleh ya. Abu Ubaidah sama Abdurrahman bin Auf ya. Jadi untuk menghafalkan 6 ini ya boleh seperti ini. Tolhah ngafalnya Tolhah Zubair, Sa'ad Sa'id sama Abu Ubaidah Abdurrahman. Ya, kenapa Sa'id dan Sa'ad bin Abi Waqqas kita gampangin, kita duain karena namanya hampir sama. Sa'ad Sa'id ya. Sa'ad yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Sa'id berarti Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian Tolhah Zubair. Kenapa Tolhah dan Zubair? Tolhah di sini Tolhah bin Ubaidillah. Zubair di sini Zubair bin Awam ya. Kenapa Tolhah Zubair kita gabungin? Karena umurnya sama, sering bareng dan meninggalnya bareng. Ya, Tolhah Zubair, Tolhah bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam. Kemudian Abu Ubaidah sama Abdurrahman bin Auf. Nah, ini sisanya 2. Nah, ini kenapa digabungin? Karena dua-duanya umurnya hampir sama ya. Seperti itu ya. Jadi Sa'ad bin Zaid kesamaan di nama ya. Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah kesamaan di umur ya. Nah, kemudian adapun Tolhah Zubair kesamaan di umur juga, kemudian kesamaan di hidupnya juga, dan kesamaan ketika meninggalnya juga ya. Langsung Abdurrahman bin Auf sama Abu Ubaidah sudah ya kita bahas karena dia. Jadi Pak, ini hikmahnya. Salah satu hikmah yang kita ambil dari pelajaran Tolhah bin Ubaidillah, Pak. Ternyata Pak, ya kelima orang ini, ke-10 orang ini Pak, ke-10 orang ini selain Umar bin Khattab, ya ini semuanya minas sabiqina ilal Islam. Salah satu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, jadi Rasulullah Pak masih sendiri ketika itu, ya masih sendiri ketika itu, belum punya jamaah berdakwah seseorang. Nah, kemudian ada segelintir orang yang langsung menjawab dakwah Rasulullah. Nah, itu dalil bahwasanya mereka orang yang istimewa. Dan perlu diketahui Pak, ternyata ya dari 10 orang ini umurnya boleh diklasifikasi Pak ya. Umurnya boleh diklasifikasi. Pertama, yang tua yaitu Abu Bakar sama Utsman bin Affan Pak. Ya, Rasulullah tatkala jadi nabi, Abu Bakar umurnya 38 tahun. Ini ya yang punya buku silahkan ditulis di buku. Yang bawa HP ya, silahkan tulis di HP ya. Yang nggak bawa HP dan buku di mana nih Pak? Oh, dihafal, masya Allah. Ya, dihafal, ngikutin para sahabat ya. Nggak ada buku, nggak ada HP. Ya, dihafal. Nah, silahkan dihafal. Kalau bisa pulang ke rumah, pinjam bukunya, tapi dibalikin ya. Pinjam buku temannya atau minta share catatan HP teman-temannya. Pak, tadi pas ketika kiat ya, hadir Pak ya. Pas ketika kiat kita belajar apa Pak? Perbedaan antara manusia. Enggak hadir ya awal. Tadi siapa yang hadir? Yang hadir tatkala kiat Hafid ya. Oh ya Hafid. Tadi kita bahas perbedaan ya hasil seminar dunia, di Amerika ya, California. Saya punya teman, ya punya kenalan, dia seorang profesor Pak. Belum, ketika itu belum profesor, baru doktor, umur 33 tahun Pak. 33 tahun sudah maaf 31 sudah doktor. Oh iya, saya tatkala bertemu dengan beliau tahun 2012, beliau sudah profesor. Dokter umur 31, nah profesornya umur 33. Ya, profesor bahasa Arab, kenalan saya ketika itu tahun sebelum saya ke Madinah. Itu beliau suatu ketika ikut seminar di Malaysia, di Universitas California, ya, ngebahas tentang apa perbedaan manusia primitif dengan manusia modern. Kira-kira apa Pak? Perbedaan manusia primitif, artinya dari zaman nenek moyang kita, Nabi Adam, ya kaum terdahulu, ya yang masih primitif peradabannya. Nah, sama kita sekarang, kira-kira perbedaannya apa Pak?
Ah? Tauhid, masya Allah, subhanallah. Maaf, ini pembahasannya agak umum ya. Soalnya ini apa? Seminar apa? Seminar non Muslim, ya, seminar non Muslim. Jadi perbedaan antara manusia primitif dan zaman Nabi Adam ya Nabi Adam, Nabi Nuh, ya zaman dulu lah sama manusia modern. Ya, apa kira-kira perbedaannya? Transportasi ada Pak zaman dulu, ada ya. Kemudian telekomunikasi ada, artinya sudah ada bahasa. Nabi Adam yang disuruh Nabi Adam yang diajarkan langsung bahasa oleh Allah. Apalagi Ustaz Yandi? Ya semua komunikasi, kemudian transportasi, makan, bangun tidur, ya semuanya sama Pak. Cuma ada bedanya Pak. Ya bedanya apa? Yang beda apa? Yang beda adalah buku sama pulpen Pak. Ya, buku sama pulpen Pak. Ya, jadi manusia modern Pak, ini hasil non Muslim dan sesuai dengan perintah Allah yang pertama, ya, yaitu Iqra, ya, bacalah. Dan sama perintah Allah di beberapa ayat yang awal yaitu Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Allah bersumpah dengan kolam, dengan pulpen, ya. Jadi Pak, perbedaan antara manusia primitif dan manusia modern versi barat dan sesuai dengan firman Allah apa Pak? Alat penyimpan informasi Pak. Jadi akhirnya apa? Salah satu ciri manusia modern adalah orang yang kalau dapat ilmu, dapat informasi langsung disimpan. Langsung disimpan itulah. Jadi Pak, maaf punten ya. Kalau kita dapat informasi bagus bagi dunia kita dan bagi akhirat kita nggak simpen di HP, kita nggak simpen di buku, nggak bawa pulpen, ya itu namanya kita manusia primitif Pak. Zaman Rasulullah Islam datang itu sudah modernisasi Pak. 1400 tahun yang lalu Islam datang ingin jadi semua manusia itu manusia modern dengan pulpen dan baca. Gak paham Pak ya? Jadi kalau ada orang mau ikut kajian gak bawa pulpen dan pensil dan buku, namanya manusia. Pak, kalau orang Pak gak bawa buku ke pasar, Pak, wajar Pak ya? Tapi kalau orang gak bawa buku sebelum ke kajian, namanya manusia. Walaupun mobilnya canggih, mewah, walaupun rumahnya megah ya, walaupun semuanya megah, tapi nggak bawa pulpen sama buku, dia manusia primitif. Ya itulah modernisasi Islam yang kaum kafir baru dapat Pak. Ya, yang dihadiri oleh teman saya tadi, Profesor Abbas ya. Tadi sampai mana ya? Ya Pak, jadi umurnya Pak, Asyra Mubasysyarun bil Jannah Pak, Asyra Mubasysyarun bil Jannah macam-macam Pak. Ya, kalau Abu Bakar Siddiq itu tatkala Islam Rasulullah diutus jadi nabi, Abu Bakar Siddiq umurnya 38 ya, 38 ya. Lumayan senior ya. Kemudian Ali bin Umar bin Khattab itu umurnya 27 tahun, Pak. 27 tahun. Tatkala Nabi umur 40, Nabi 40, Abu Bakar Siddiq umur 38, Umar bin Khattab umur 27, Utsman bin Affan umurnya 35. Ya, 35. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib umurnya kurang lebih 33 tahun, 32 tahun, berarti 8 tahun. Nah, jadi ada tiga periode ya. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga Pak, kita bisa bagi menjadi 3 bagian secara umur. Pertama, senior. Senior ini hanya ada Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Ya, Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Nah, yang kedua, bagian yang kedua dewasa. Dewasa tapi nggak sepuh-sepuh banget ya, nggak separuh baya banget ya. Nah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian Abu Ubaidah. Ya, Pak. Jadi ini di atas 20, di bawah 30. Ya, Pak ya.
Jadi yang pertama Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan ini di atas 30. Nah, kemudian di atas 20 ya dia di bawah 30 yaitu Abu Ubaidah ya sama Abdurrahman bin Auf sama Umar bin Khattab. Sisa 5 ya. Nah, sisa 5. Nah, 4 orang sisanya itu di atas 10. Di atas 10 tahun. Yaitu siapa? Talha bin Ubaidillah. Jadi Pak masih anak SMP, Pak. Masih anak SMA. 4 orang ini. Siapa? Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'id. Sa'id ini termasuk yang di atas 20. Sa'id di atas 20, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, 3 ini. Nah, tambah 1 lagi yaitu Ali bin Abi Thalib masih di bawah 10 tahun. Saya ulangi Pak ya. Rasulullah 40 tahun, Rasulullah 40 tahun. 10 orang sukses pertama ternyata adalah macam-macam umurnya. 1 di atas 30 tahun Abu Bakar Siddiq sama Utsman bin Affan. Kemudian di atas 20, ya di atas 20 yaitu di bawah 30 maksudnya yaitu Abu Ubaidah, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Sa'id bin Zaid. Nah, kemudian di atas 10 di bawah 20, 10 sampai 20. Nah, ini ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 10, umurnya 20 tahun. Nah, kemudian Talha, kemudian sama Zubair. Nah, kemudian yang terakhir sisanya yaitu Ali bin Abi Thalib itu umur 8 tahun. Jadi Pak, ya seperti itu. Pelajaran yang pertama Pak, kesuksesan ya, awal kesuksesan yaitu tidak mengenal umur. Ya, kita lanjutkan di Talha bin Ubaidillah. Ya ini masih umurnya masih anak SMA ya. Tatkala awal, jadi mulai ngajinya baru anak umurnya baru SMA. Ya, seperti itu nah ini kita pertama sifat fisiknya Pak ya. Nih kita kalau membahas sahabat kita mulai dari sifat fisiknya. Tadi umur sudah Pak ya. Umur itu nih saya pastikan jumlah umurnya ya. Jumlah umurnya maksudnya umurnya beliau itu umurnya kurang lebih 6 ya. Kita ini 62 ya. 62 ini 26 ya. Sekitar 15 tahun Pak. Sekitar 15 tahun. Ya, Talha itu ketika Rasulullah diutus terus kita 15 tahun. Berarti bedanya sama Rasulullah 25 tahun. Ya. Bedanya sama Rasulullah bedanya berapa Pak? Sekitar 25 tahun. Kebayang. Jadi Pak, ini jarang Pak. Maaf, jarang ya. Ustadz itu kalau ngejelasin sejarah, ngejelasin umurnya juga Pak. Jadi kalau saya belajar di Madinah S2 itu kalau bisa Pak, kalau ngejelasin sirah itu harus jelasin juga pemeran sirahnya itu umurnya ketika itu sudah berapa tahun. Jadi biar nyata kayak film Pak. Sudah membayangkan benar-benar kayak perang Badar Pak. Yaitu perang Badar itu umurnya ketika perang Badar berapa tahun. Nah itu penting Pak. Dan itu supaya bisa menghayati ya, mengetahui umur para sahabat. Nah, kita lanjutkan Pak. Sifat fisiknya ya. Pertama adalah beliau coklat kulitnya Pak. Coklat kulitnya. Nah, kemudian ya beliau rambutnya seperti Rasulullah, tidak ikal dan tidak lurus. Ya Rasulullah itu rambutnya tidak lurus ya seperti perempuan gitu, maksudnya lurus. Nah, dan begitu juga tidak ikal. Tidak keripuk, tidak keriting. Nah, tapi ikal itu pertengahan Pak, pertengahan antara keriting dan lurus. Nah, kemudian beliau ganteng Pak, ganteng. Nah, kemudian energik itu fisiknya kuat. Nah, kemudian tidak pendek, tidak tinggi, tapi agak sedikit pendek. Ya, jadi ya kalau saya buka kayak ukuran orang Arab. Kalau orang Indonesia kalau sedang itu pendek Pak. Orang Indonesia itu pendek katakan 160 Pak. Bisa nggak Pak kita katakan 140? Ya, katakan apa ya Pak? 155 apa orang Indonesia umumnya ya, umumnya.
Kalau pendek. Cowok Pak ya, bukan cewek, cowok. Berapa Pak? 150. 150. Wah, ini berbeda pendapat ini. Ya, jadi katakan Pak, manusia ya, cowok dibagi 4 Pak ya, dibagi 4. Pendek, sedang, tinggi, sangat tinggi. Nah, Rasulullah itu di tinggi. Ya, Rasulullah di tinggi. Nah, katakan versi orang Indonesia, dan versi Indonesianya pada berbeda pendapat ya. Versi orang Arabnya aja ya. Katakan ya, pendeknya orang Arab yaitu 165. Ya, 165 ya. Masa itu. Enggak, sekarang. Ya insya Allah enggak terlalu beda jauh lah, mungkin karena baru 1400 tahun ya. Nah, katakan 165 ya. Kemudian kalau sedangnya berapa? 175 ya, seperti itu. Jadi masuk tentara juga beda standarnya. Kalau di sini masuk TNI, ABRI 170 ya. Ya kalau di sana 175. Polisi 170 ya. 165. Oh, saya tahunya TNI beda kali ya. Kalau TNI saya pernah ngobrol 170. Ya kalau yang lapangan ya. Tapi kalau yang ini, kalau yang bukan lapangan boleh 160. Maksudnya yang tim risetnya TNI, nah itu 175. Nah, kemudian 185 tinggi. Nah, Rasulullah di 185. Kisaran 185. Jadi takribnya, perkiraannya itu Rasulullah 185 dan ini tingginya tinggi biasa. Nah, tapi kalau kayak Umar bin Khattab, kayak sahabat-sahabat Zaid Al-Khair, kemudian sahabat-sahabat yang tinggi itu kisaran 195. Ya, 195 sahabat-sahabat yang tinggi. Nah, itu kalau naik kudanya Bima, Pak, kuda Bima, yang mungkin bisa nyentuh kakinya, Pak. Ya, kisah sahabat yang kalau naik kuda, Pak, kakinya nyentuh, yang mungkin itu kudanya kuda pendek. Ya bukan kuda Arab. Kalau kuda Arab mau 2 meter juga kakinya nggak nyentuh. Ya mungkin kudanya kuda Bima nyasar ke Arab kali. Seperti itu ya, kuda lokal Indonesia. Nah, Talha bin Ubaidillah ya kisarannya 165 sampai 170. Sedang tapi agak pendek versi Arab ya. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kemudian beliau dadanya lebar ya. Dadanya lebar, jadi kata orang Sundanya mungkin maksudnya dia orangnya lebar gitu. Jadi kalau dilihat dari kukunya tuh ke samping lebarnya, bukan memanjang ya. Jadi dadanya lebar dan punggungnya itu ini wajar Pak. Orang yang agak pendek biasanya dia lebar panjangnya ke samping ya. Allah Maha Adil ya. Nah, tapi kalau Rasulullah Pak itu proporsional ya, jadi tinggi tapi tetap badannya lebar. Kalau Rasulullah naik, kalau khusus Talha bin Ubaidillah agak pendek, makanya badannya agak lebar. Ya Pak, ini kenapa saya ngejelasin sampai ke sini ya, karena supaya kita lebih cinta Pak, supaya kayak tergambar gitu. Oh ini loh Talha bin Ubaidillah orang yang sukses masuk surga. Nah Pak, langsung saya jelaskan salah satu ya keheroikan ya, kepahlawanan beliau yaitu tatkala perang Uhud Pak. Tatkala perang Uhud Pak ya, tatkala perang Uhud itu kaum muslimin sudah dikalahkan Pak, sudah kucar-kacir Pak. Ya, tatkala pasukan Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam dengan pasukan berkudanya sudah sudah memakan Pak, sudah memakan kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin kabur ke gunung Uhud. Ketika itu Pak, kaum muslimin kacau balau, tersebar rumor Rasulullah telah mati. Kaum muslimin lagi perang, mendengar Rasulullah mati, mau ngapain lagi Pak? Kabur atau ya nyerah? Kabur atau nyerah? Akhirnya udah kabur ya, gak mau nyerah. Kaum muslimin kabur. Ternyata Rasulullah masih hidup dan gak ada yang nolongin Rasulullah ketika perang Uhud itu kecuali 12 orang Pak. Ya. Ketika itulah wajah mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak berdarah. Terkena sabetan pedang ya. Helm perang beliau, pelindung kepala beliau itu penyok ya. Tertimpa atau menahan pedang atau pukulan sampai masuk ke sini Pak, berdarah ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya saniyahnya. Nah itu sampai copot Pak, sampai ingin terbunuh Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa hanya 12 orang. Kaum musyrikun ketika itu jumlahnya masih 3.000 Pak, masih 3.000. 12 orang ini melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala penjuru. Datang kaum musyrikin, manlil kaum, kata Rasulullah, siapa yang melindungiku dari mereka? Ana ya Rasulullah. Ya sahabat langsung pada memerangi. Ya, semuanya pada bilang ana, 12-12-nya. Akhirnya melindungi Rasulullah sampai mereka ada yang meninggal 1, tinggal 11. Datang lagi kaum musyrikun, Rasulullah bilang lagi, manlil kaum, siapa yang melindungiku? Mereka selalu bilang, ana ya Rasulullah, saya 11-11-nya itu rela mati untuk melindungi Rasulullah. Tinggal 11, akhirnya berperang melawan pasukan yang kedua, mati 1, tinggal 10. Datang kaum musyrikun yang lain, Rasulullah bilang, manlil kaum, siapa yang melindungiku? Wahai sahabatku, 10 orangnya bilang, ana ya Rasulullah, saya yang melindungi engkau ya Rasulullah. Akhirnya mereka semua melawan dan tinggal 9, mati 1, terus sampai yang tersisa Talha bin Ubaidillah. Maaf, kata Talha bin Ubaidillah, selama peperangan melindungi Rasulullah itu semua tubuhnya itu kata Talha bin Ubaidillah, tidak ada tubuhku yang tersisa kecuali sudah kena tuncepan pedang ya atau panah ya seperti itu, atau pukulan ya. Maaf kata Talha bin Ubaidillah, sampai kemaluanku pun terkena benda tajam ya. Talha bin Ubaidillah Pak udah sekarat ya. Sebagian anaknya ngitung Pak, kata selamat itu 24 tusukan Pak. Satu tusukan aja kita langsung demam Pak, bisa jadi langsung masuk UGD ini 24 Pak. 24 luka pedang ya, luka benda tajam, sampai maaf tadi yang saya sebutkan ya, itu tetap melawan melindungi Rasulullah. Akhirnya pasukan terakhir kaum musyrikun ya yang menyerang Rasulullah langsung, akhirnya sudah selesai, tinggal tersisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Talha bin Ubaidillah. Ketika itu umurnya sudah 28 tahun. Ketika itu umurnya sudah 28 tahun. Perang Uhud, Abu Ubaidah udah mau sakratul maut Pak. Ketika itu mengangkat Rasulullah, menggendong Rasulullah, sudah terluka parah. Ini situasi yang sangat genting Pak. Akhirnya apa? Dengan arwah yang tersisa di Talha bin Ubaidillah, beliau yang agak pendek ya, itu menggendong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Yang ketiga itu badannya jauh lebih besar dari Talha. Rasulullah jauh lebih kekar, jauh lebih berat dan jauh lebih besar. Tapi Rasulullah pun sudah berdarah-darah, akhirnya digendong Pak. Orang yang sakratul maut Pak bisa menggendong ya, bisa menggendong Rasulullah dengan iman, dengan kekuatan iman Pak. Akhirnya terserok-serok Pak, ngegendong Rasulullah terserok-serok sampai akhirnya nyampe ke puncak, ke gunung, ke salah satu bukit di gunung Uhud, dan Rasulullah aman ya. Rasulullah SAW tatkala Talha bin Ubaidillah sudah sampai, Rasulullah aman, Talha aman. Rasulullah bilang apa Pak? Aujabat Talha telah pasti masuk surga, kata Rasulullah. Aujabat Talha, kata Rasulullah SAW apa? Man arada an yanzura ila syahidin yamshi fil ard falyanzur ila Talha. Barang siapa yang ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih jalan di bumi, maka lihatlah Talha. Udah mati syahid, Rasulullah udah ngitung dia mati syahid Pak, udah sakratul maut, tapi Allah kasih hidup lagi. Sudah Allah kasih kekuatan iman ya, seperti itu.
ketika itu Pak turun ayat Pak, ya Allah ya Rabbi, ya turun surat Al-Ahzab Pak, ya surat Al-Ahzab ya salah satu ayat ya yang kalau direnungi Pak, maaf ya saya pribadi pernah nangis Pak merenungi ayat ini. Dan orang yang sering ibadah pasti jangankan orang yang ahli ibadah, orang yang ahli maksiat saja yang mungkin ya mendengar ya ayat ini ya, apalagi dengan contoh Thalha bin Ubaidillah dan contoh orang-orang yang soleh yang lain, insya Allah menangis. Bunyi ayatnya minal mu'minina rijalun shadaqu ya, di antara orang-orang mukmin ya, bukan orang muslim kayak muslim itu yang hanya Islam Pak, yang hanya Islam ya KTP, yang hanya Islam, hanya syahadat saja. Kata Allah minal mu'minin, orang-orang yang Islamnya bagus, yaitu orang mukmin, minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin rijalun, ada beberapa orang Pak, shadaqu ma ahadullah, dia jujur dengan dirinya, dia jujur kepada Allah, ingin menolong Allah dan agamanya sampai mati ya. Jadi di antara orang mukmin Pak, ada yang bertekad untuk menolong Allah sampai mati dan dia jujur dengan perkataannya. Kata Rasulullah, kata Allah, faminhum man qadha nahbah, di antara mereka ada yang kejujurannya, ada yang kesungguhannya, ada yang tekad yang murninya itu sampai menjadikan dia qadha nahbah, yaitu meninggal. Wa minhum man yantazir, di antara mereka ada yang nunggu-nunggu ya, jujurnya masih 50% Pak ya, jujurnya masih 50%. Wa ma badalu tabdila, tapi mereka tidak pernah merubah keimanan mereka. Akhirnya apa Pak? Tadi kan di ayatnya apa? Ada orang-orang jujur Pak ya, jujur Pak. Jujur ini ya adalah derajat paling tinggi Pak. Jujur ini bukan berarti berkata benar kepada orang lain, ini di atas itu Pak. As-sidq di ayat ini itu maksudnya apa? Jujur, tulus, berkata tulus kepada dirinya dan kepada Allah. Orang jarang Pak bisa jujur dengan dirinya Pak. Orang jarang bisa jujur dengan Allah. Nah itu tingkat jujur yang paling tinggi Pak. Nah sahabat terbaik yaitu Abu Bakar As-Siddiq, makanya dijulukan sidq, orang yang paling jujur. Artinya jujur kepada dirinya dan jujur kepada Allah. Nah, faminhum man qadha nahbah, di antara orang-orang jujur ya kepada iman kepada Allah, kepada Rasulullah, ada beberapa orang ya. Nah, di antara orang ini faminhum man qadha nahbah, ada yang sudah menemui ajalnya. Nah, kata Rasulullah apa? Yang telah menemui ajalnya tapi masih hidup adalah Thalha bin Ubaidillah. Masya Allah Pak. Jadi contoh orang-orang yang jujur kepada Allah dan kepada ini salah satu pelajaran penting Pak, maghrib ini Pak, yaitu apa Pak? Jujurlah kepada diri sendiri, jujurlah kepada Allah, ingin membela agama Allah sampai mati Pak. Ya, ingin membela agama Allah sampai mati. Saya teringat Pak, saya punya sahabat Pak. Saya punya sahabat sering membaca Pak, sering membaca ayat ini Pak. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir ya ma badalu tabdila. Sering ya apa? Ya bawah ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, terkenal kayak ayatnya uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah ayat setelahnya minal mu'minina rijalun. Nah, saya punya teman Pak sering baca ayat ini Pak di pesantren Pak, namanya Muhammad Habibi Pak. Nah beliau ya mengazamkan untuk membela Pak. Ini kawan saya Pak, bukan dongeng Pak ya, kawan saya, teman baik. Beliau sering baca ayat ini Pak ya, sering baca ayat ini Pak, mengazamkan untuk membela agama Allah sampai mati. Nah, ya anak kecil ya ayat itu untuk apa sih? Anak muda ya seperti anak SMA. Nah, akhirnya Allah takdirkan beliau ke Syria, Pak. Ya, ke Syria menuntut ilmu dengan semangat dan dengan prestasi dan dengan ketekunan dan rajin ibadah
menjadi teladan mahasiswa-mahasiswa di Syria Pak. Sampai akhirnya datang Bashar al-Assad Pak. Bashar al-Assad yang membantai warga Syria ketika itu ya dengan pasukannya. Nah akhirnya para mahasiswa dipulangi Pak. Dipulangi kecuali teman saya Muhammad Habibi. Kata dia saya ingin berjihad di Syria ini walaupun dengan cara menuntut ilmu. Akhirnya sampai kena radiasi bom, akhirnya baru dipulangkan langsung oleh Dubes Indonesia untuk Syria Pak. Dianterin ya sampai Indonesia meninggal. Ya sampai Indonesia meninggal. Tatkala meninggal beliau ngupdate status Facebook. Di statusnya apa? Saya ingin menjadi kekasih Allah. Ya, begitu juga Raja Faisal Pak. Raja Faisal Raja Saudi tahun 70-an yang memboikot Amerika ya, yang memboikot minyak ke barat, ke Eropa, ke Amerika dan ke Inggris Pak. Karena kenapa? Ketika itu Israel membantai Palestina. Kata Raja Faisal apa? Saya berharap saya nggak mau hidup kalau saya belum menolong saudara-saudara saya di Palestina. Ya, saya berharap saya nggak mau hidup walaupun sesaat kalau saya nggak menggerakkan saat saya nggak bergerak untuk menolong Palestina. Akhirnya apa? Setelah ceramah itu Pak, ya langsung ya ditembak ya oleh keponakannya yang sudah disuruh sama Amerika ya untuk membunuh Raja Faisal Pak. Itu contoh-contoh Pak orang-orang minal mukminina dari salah satu orang yang soleh, rijalun, beberapa orang sodaku yang dia jujur kepada ucapannya, kepada dirinya, kepada Allah, sampai akhirnya faminhum man qadha nahbah. Di antara mereka ada yang Allah buktikan kejujurannya sampai dia meninggal. Salah satunya Raja Faisal. Nah, salah satunya yang mungkin teman saya. Nah, dan salah satunya adalah Thalha bin Ubaidillah. Cuman hanya saja bedanya beliau masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pelajaran penting Pak. Ini udah azan ya? Belum ya? Oh, udah azan kan? Ya Allah. Emang kisahnya panjang Pak ya? Kisahnya panjang ya Allah ini. Ya namanya juga kisah orang sukses Pak. Kisah orang sukses pasti panjang nih. Mohon maaf seharusnya ini saya tekadnya satu pertemuan untuk satu sahabat ya, cuman ya qadarullah ya, karena orang sukses Pak, satu pertemuan sahabat, satu perjalanan hidup saja bisa merubah hidup bisa kita contoh, bisa kita teladani sehingga bisa mengubah hidup kita. Ya mungkin cukup sekian, sudah azan, kurang lebihnya mohon maaf Pak. Semoga 40 menit tadi itu ya bisa mengubah kehidupan kita, amin. Bisa menjadikan keimanan kita lebih baik, bisa memperbaiki akhlak kita, bisa meningkatkan ibadah kita, dan kita bisa meneladani beliau Thalha bin Ubaidillah walaupun 0,00% ya dari ibadah beliau, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.